Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Alasan Habib Rizik menetap di Mekah, hindari pertumpahan darah. Wow 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 wow, wow ya. Terdakwa Rizik Syihab mengungkapkan alasan dirinya sempat hijrah ke kota Mekah, Arab Saudi karena eskalasi politik di Indonesia makin memanas imbas kekalahan Ahok di Pilkada DKI tahun 2017 ya. Dia mengaku menghindari terjadinya konflik horizontal. Hal itu ia katakan saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat yang menjerat dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, Kamis 20 Mei. Ya, beliau mengatakan seperti ini, eskalasi politik saat itu semakin memanas dan masyarakat di akar rumput juga semakin terbelah sehingga di mana-mana rawan bentrok antar pendukung. Karena itulah saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah, ya kata Rizik. Jadi karena itulah saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah. Tapi bukannya waktu itu ya, infonya adalah beliau adalah umroh ya, umroh. Tapi memang berarti diniati memang dari awal sudah hijrah ke kota suci Mekah kalau dari pembacaan pledoinya seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Habib Rizik juga mengklaim dirinya hijrah ke Mekah untuk menghindari potensi konflik horizontal di Indonesia. Potensi itu kata dia bisa mengantarkan pada kerusuhan dan pertumpahan darah. Kerusuhan dan pertumpahan darah ya, potensi konflik ya. Jadi untuk menghindari konflik beliau kemudian hijrah ke Mekah ya. Makanya beliau kemudian lantas mengambil visa izin tinggal selama setahun di kota Mekah. Harapannya setelah setahun semua bisa kembali normal dan tenang kembali ke Indonesia. Karena itulah saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah, kata Habib Rizik. Subhanallah, ya beliau ini mampu memilih ya untuk pergi ke Mekah demi menghindari pertumpahan darah. Tapi masa sih ya enggak ya, maksudnya benarkah demikian itu? Artinya pernahkah kita di eskalasi politik setingkat milih gubernur itu sampai kemudian pertumpahan darah ya? Kayaknya belum ada sejarahnya ya. Jadi ya, tapi ya enggak apa-apa namanya nota pembelaan kan, nota pembelaan ya, ya enggak apa-apa lah. Ya, jadi di pledoi-nya ini bahwa beliau dan keluarga hijrah ke Mekah untuk menghindari konflik horizontal, pertumpahan darah karena adanya gesekan-gesekan yang menurut pandangan beliau itu akan terjadi kalau beliau tidak ke Mekah. Ya, kalau beliau tidak ke Mekah maka akan terjadi gesekan-gesekan. Ya, nantilah kita analisa lagi ya. Tapi setahu saya enggak ada dalam pemilihan gubernur itu aja kemudian setingkat gubernur kemudian sampai berdarah-darah dan lain sebagainya, enggak. Ya asli artinya bahwa ketika pemilihan gubernur ya biasa milih atau enggak milih kalau itu tidak menggunakan politik identitas. Tapi kalau menggunakan politik identitas ya mungkin bisa jadi ya itu ya. Tapi ya itulah ya. Ini kan pembelaannya, enggak apa-apa. Kita baca beritanya. Meski demikian, perkiraannya meleset. Setelah hijrah ke Mekah, ia menyebut rekan-rekannya di Indonesia terus diteror dan diintimidasi hingga dikriminalisasi. Ya. Selain itu, apa namanya, sudah pengen pulang berkali-kali tapi tidak bisa, ya tidak bisa. Ini beliau bercerita bahwa sudah berulang kali mencoba pulang ke Indonesia, tapi selalu gagal. Namun, kedutaan besar Republik Indonesia di Arab Saudi bukannya membantu, malah membuat pernyataan-pernyataan kontroversial yang memojokkan. Ya. Jadi kami tinggal di Mekah itu selama 3,5 tahun, di mana masa yang setahun dengan menggunakan visa izin tinggal, sedang masa yang 2,5 tahun tanpa visa izin tinggal. Ya. Karena pencekalan tersebut telah menyebabkan kami overstay, yaitu melewati batas waktu visa izin. Ya. Ini ya memang nota pembelaan ya atau pledoi ya. Tapi kalau kita amati dari sejarah bagaimana pemilihan gubernur itu tidak pernah ada untuk setingkat pemilihan gubernur itu ya sampai kemudian kerusuhan pertumpahan darah, insya Allah tidak ada. Indonesia ini ya aman-aman aja ya. Makanya kalau kemudian di salah satu pihak ada yang menggunakan isu-isu yang kemudian membuat orang, nah itu bisa jadi ya. Kalau tidak ada
yang menggunakan itu ya aman saja. Artinya bahwa rakyat Indonesia ini sudah berdemokrasi sudah lama ya, bukan hanya karena masalah pilihan gubernur terus kemudian memanas apa ya. Iya memanas biasa apa namanya dalam eskalasi politik tapi nggak sampai kerusuhan pertumpahan darah insya Allah enggak ya. Tapi itulah pembelaan beliau ya. Nanti kita lihat bagaimana hakim memutuskan ya. Sah-sah saja beliau mempunyai pembelaan-pembelaan seperti itu ya. Terima kasih para pemirsa. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.